Baiklah, kita akan melanjutkan perincian ya. Kita akan melanjutkan perincian yang ketiga, yaitu istihadhah taqattu ya. Jadi ada haid taqattu, ada istihadhah taqattu. Kalau haid taqattu, keluar darah bersih dan keluar darah seluruhnya masih dalam lingkup 15 hari. Kalau istihadhah taqattu, rumusnya adalah KD1 ditambah bersih ditambah KD selanjutnya itu sudah melewati 15 hari. Ya. Jadi rumusnya apabila KD1 ditambah B kurang dari 15 hari. Tapi ketika ditambah KD yang kedua itu sudah melewati 15 hari. Paham ya? Jadi KD-nya ini keluar darah yang kedua ini separuhnya masuk 15, separuhnya dia ada di luar. Jadi hari ke-15 ini dia masih mengeluarkan darah, nyambung ke hari 16. Lah ini yang dinamakan istihadhah taqattu. Kalau haid taqattu, masa keluarnya darah, masa bersih, masa keluarnya darah yang selanjutnya masih dalam lingkup 15 hari. Ya. Kalau istihadhah taqattu, Ustazah ulangi lagi, keluar darah bersih dan darah yang kedua ketika ditotal melebihi 15 hari. Seperti contoh inilah, istihadhah taqattu ini membutuhkan adat haid. Jadi kalian harus ingat berapa adat haid. Adat haid itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan haidnya berapa? Kebiasaan sucinya berapa? Ketika adat haid ditambah adat suci itu menjadi siklus. Jadi misalnya adat haid berapa? 5 hari misalnya. Adat suci 25 misalnya. Adat haid ditambah adat suci ini namanya siklus. Siklus berapa hari? 30 hari. Nah, pada kasus istihadhah taqattu ini membutuhkan siklus, Nak. Ini semuanya dibutuhkan. Oleh karena itu, istihadhah taqattu ini apabila dia kok tidak ingat pada siklusnya, maka dia dikembalikan pada pembagian mustahadhah yang mutahayyirah. Oleh karena itu di sini hukumnya bagaimana istihadhah taqattu dikembalikan pada salah satu pembagian mustahadhah yang 7. Apabila ingat akan adatnya, maka dia dikembalikan ini. Pembagian istihadhah taqattu itu ada 4. Jadi yang biasa mengalami istihadhah taqattu itu kalau enggak muqtada mumayyiza, ya muqtada ghairu mumayyiza, atau taqattu mubtadi'ah, ini bukan muqtada ya, mubtadi'ah mumayyiza atau mubtadi'ah ghairu mumayyiza. Di sini Ustazah akan mencontohkan yang mengalami ini adalah muqtada ghairu mumayyiza, ya, berarti dikembalikan kepada adat haid. Keluar darah 12, bersih 2. Totalnya masih 14 hari. Kok saya mengeluarkan darah lagi ya? Padahal sucinya baru 2 hari. Di total KD1 ditambah B sama dengan 14 hari. Sekarang keluar darah lagi, dia ini tarobus menunggu sampai 15 hari. Jadi orang istihadhah itu pada bulan pertama dia harus menunggu masa 15 hari dulu. Setelah itu dia mandi. 12 ditambah 2 berapa? 14. Dia masa tarabus 1 hari biar bisa jangkep 15. Setelah masa tarabus dia akan mengeluarkan darah. Dia menjalani masa istihadhah. Setelah menjalani masa istihadhah dia sambil menghitung. Adat haid saya karena taqattu, dia membutuhkan adat haid. Adat haidnya 5 hari, sucinya 25 hari. Maka ketika mengalami kasus seperti ini, keluar darah 12 hari, yang dihukumi haid adalah 5 hari, disamakan dengan adat haidnya. Berarti 12 hari, yang 5 hari dihukumi haid. Sisanya berapa hari? 7 hari dihukumi istihadhah. Ya. Bersih 2 dihukumi suci. Kalau bersih itu suci. Ya. Di total berapa hari ini? Masih 14 hari. Keluar darah 10 hari. Dihukumi apa? Istihadhah.
Jadi disamakan dengan adat sucinya dan adat haidnya. Siklusnya 30 hari, ketika 12 ditambah 2 ditambah 10 berapa? 24 ya? 24 hari. 24 hari ini yang dihukumi haid adalah 5 hari yang pertama. Disamakan dengan adat haidnya. Sudah paham? Masih bingung? Jadi pada istihadah taqattu yang terputus-putus ini, diulangi Ustazah, istihadah taqattu yang terputus-putus rumusnya adalah apabila KD 1 ditambah B kurang dari 15 hari. Tapi ketika KD 1 ditambah B ditambah KD selanjutnya melebihi 15 hari. Ya, 12 tambah 2 14, kurang dari 15. Tapi ketika KD-nya ditambahkan kok melebihi 15 hari, ini yang dinamakan taqattu. Kalau masalah taqattu, dia membutuhkan adat haid dan adat suci. Adat haid dan adat suci kalau dijumlah menjadi siklus. Ya, jadi istihadah taqattu itu membutuhkan siklus. Yang dihukumi haid disamakan dengan siklus sebelum mengalami istihadah. Jadi sebelum dia mengalami istihadah, haidnya 5 hari, sucinya 25 hari. Di sini dia mengalami KD 12, B2, KD 10. Maka KD 12 ini yang 5 hari dihukumi haid, disamakan dengan adatnya ini loh. Ya, paham? Kemudian sisanya 7 dihukumi istihadah, 2 dihukumi suci. Kemudian KD yang kedua dihukumi istihadah. Dijumlah bagaimana agar bisa menjadi 30 sesuai dengan siklusnya. Tapi berhubung di sini KD-nya cuma 10, maka 10 seluruhnya ini dihukumi istihadah. Haidnya berapa? 5 hari disamakan dengan adat haid sebelum mengalami istihadah. Ya, sudah paham? Dikasih contoh lagi sama Ustazah. KD 2 bersih 5, ketika dijumlah masih 7 hari. Kemudian mengeluarkan darah 10 hari. Totalnya sudah 17 hari. Apabila KD 1, sedangkan rumusnya apabila KD 1 ditambah B ditambah KD 2 kok melebihi 15 hari, maka dinamakan istihadah taqattu. 17 hari kita nggak bisa menghukumi, yang 15 hari haid, 2 harinya istihadah tidak boleh. Tapi harus dikembalikan kepada adat kebiasaan haidnya. Ya, dikembalikan pada kebiasaan haidnya. Oh, kemarin sebelum mengalami istihadah saya haidnya 5 hari, suci 25. Maka KD 2 ini dihukumi haid. Kemudian B5 dihukumi suci. Ustazah, kenapa kok 2 kok haid? Padahal adat haidnya kan 5. Karena yang keluar darah cuma 2, ya 2 ini dihukumi haid. Kita nggak bisa meminta 3 di hari kelima, ini nggak bisa. Ya. Jadi kalau adanya 5, kok di sini yang keluar darah cuma 2, ya 2-nya ini dihukumi haid. Yang 5 dihukumi suci, yang KD 10 dihukumi istihadah. Kenapa kok cuma 2 padahal di sini adatnya 5? Karena yang keluar darah cuma 2. Kita nggak bisa ambil 3 hari dari sini biar menjadi 5. Oh, ini 3, yang 3 haid biar ini jadi 5. Kemudian 2-nya suci, nggak bisa. Kita nggak bisa menghukumi suci B menjadi haid karena tidak diapit oleh 2 darah haid. Beda kalau dengan ini. 2 dihukumi haid karena dia diapit oleh 2 darah haid. Jadi suci ini juga ikut haid kalau menurut kaul sahbi. Kalau di sini nggak bisa karena dia tidak diapit oleh 2 darah haid. Ini kan haid, ini kan istihadah nanti bakalan hukumnya. Maka 5 ini harus jadi suci. Ya. Berarti yang memanjang nanti siklusnya, siklus apa? Sucinya. 2 dihukumi haid, 5 dihukumi suci, 10 dihukumi istihadah. Misalnya di sini keluar darahnya 15, siklusnya kan 30. 2 ditambah 5 7, ditambah 15 sama dengan 22 ya. 22. Maka masih istihadah semua. Misalnya di sini 20.
KD 20 hari. Tetap yang dihukumi haid adalah 2, meskipun di sini adat haidnya adalah 5. Berarti yang memanjang nanti biar menjadi 30, yang memanjang nanti sucinya. Ya. 2 tambah 5 7 ditambah 20. Oh, 27. Yang memanjang nanti masa sucinya. Berarti 2 haid, 5 suci, 20 istihadah. Siklusnya menjadi 27. Ini untuk yang keluar darah terus ya Ustaz? Ini namanya istihadah taqattu ya. Jadi istihadah taqattu itu membutuhkan adat haid, adat suci dan juga siklus. Siklus adalah ketika adat haid ditambah adat suci itu menjadi siklus. Jadi ini berkaitan. Makanya di sini kita harus mencatat ya. Harus mencatat. Jadi ketika mengalami ini tinggal disamakan saja. Disamakan dengan ini. Oh, 5 kayak contoh yang pertama ini tadi ya. Yang gampang dicerna contoh yang pertama. Keluar darah 12 hari, bersih 2. Keluar darah 10 hari. Nah, saya bersih baru 2 hari kok keluar darah. Ketika tak total KD 1 ditambah B masih 14. Maka dia menunggu barangkali nanti hari ke-15 bersih. Misalnya hari ke-15 kok notok bersih, maka keseluruhannya dihukumi haid, ikut haid taqattu. Tapi berhubung kok melanjur sampai ke 16 sampai 10 hari, ketika ditotal jumlahnya ada berapa? 24. Ada 24 hari. Itu Berarti darah terus ya Ustaz? Iya, darah terus ini. 2 hari ini aja. Cuma bersih 2 hari saja. Maka dia masuk pada taqattu. Kalau sudah mengalami taqattu ini, maka dia membutuhkan adat haid dan adat suci. Karena ini nanti yang dihukumi haid dan dihukumi suci disamakan dengan adat sebelumnya. Ya. Kebiasaan itu loh. Sampean biasanya haid. Kalau haid saya itu nggak mesti kadang gini ya. Berarti haid yang terakhir. Haid yang terakhir sebelum mengalami istihadah ini. Misalnya haid yang terakhir kemarin 5 hari. Maka KD 12 yang dihukumi haid adalah cuma 5 hari. Disamakan biar sama dengan ini ya. Sisanya masih asdah 7 hari, maka dia istihadah. B2 suci. KD 10 istihadah. Sucinya kan 25. Biar sama menjadi 30. Maka ini masih siklus 24. Harusnya kan sama 30. Maka yang ini adalah istihadah. Sampai hari-hari setelahnya sampai 30 hari ini. Iya. Misalnya di sini KD-nya 15 misalnya ya. Maka tetap dikembalikan pada sini. 5 hari haid. Sisanya 7 hari istihadah. 2 hari suci, 15 hari istihadah, tapi biar menjadi 30. Ini tadi 12 tambah 2 4. 14 ya. Ditambah 15 jumlahnya 29. Maka ini masih istihadah. Ini tak ganti 20. Dilihat 34. Lebih dari siklus. Padahal siklusnya 30. Maka biar menjadi siklus 30, 20 ini enggak keseluruhannya istihadah. Cuma berapa hari? 16 hari dihukumi istihadah. 4 harinya. Yang 4 harinya dihukumi haid. Karena kita hanya menyamakan dengan siklus yang 30. Paham ya? Jadi ketika mengalami istihadah taqattu, kita membutuhkan siklus. Siklus adalah adat haid ditambah adat suci sama dengan siklus. Paham ya? Ya. Berarti harus dicatat nah ya. Iya, itu pentingnya catatan. Ya, kalau udah haid itu harus dan wajib dicatat berapa hari. Gitu ya, Saudara? Iya, Ya? iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Saudara? Sudah, barangkali ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Insya Allah kita bahas lagi Ustazah. Iya, pada minggu depan minggu kita depan. ulang lagi. Barangkali anak-anak ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Nanti kita ulas lagi di hari Jumat yang akan datang. Iya. Kayaknya udah harus tutup Ustazah. Iya. Anak-anak udah waktunya pulang. Monggo Ustazah ditutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Ica. Sama-sama. Terima kasih anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah. Ilal liqa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.